Paus Fransiskus menyatakan bahwa iblis selalu mencoba menyerang setiap orang dan menabur perselisihan bahkan di dalam gereja. Iblis mencoba mengadu domba yang satu dengan yang lainnya. Dia mengulangi ini dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam buku Exorcist Against Satan oleh penerbit PME dan ditulis oleh jurnalis Fabio Marques Ragona. Teks wawancara dimulai dengan kisah kerasukan seorang biarawati. Suara iblis berkata tentang Paus, "Saya membencinya, dan dia selalu berbicara buruk tentang saya. Pernahkah Anda melihat berapa banyak masalah yang saya buat untuknya?" Di bawah ini adalah beberapa poin penting dalam perang melawan iblis, menurut Paus Fransiskus. 1. Doa sangat kuat melawan iblis. Bapak Suci mengakui bahwa ia tidak mengetahui bahwa kasus biarawati yang kerasukan. Tetapi tidak mengherankan jika iblis marah karena dia mencoba untuk mengikuti Tuhan dan melakukan semua yang diajarkan Injil. Pada saat yang sama, dia tentu senang ketika saya berbuat dosa. Dia mencari kegagalan manusia, tetapi tidak ada harapan jika ada doa, tegasnya. 2. Membedakan antara obsesi jahat dan kepemilikan. Paus meminta pengusiran setan dilakukan oleh imam spesialis. Ia menyebutkan, "Saya menjadi uskup agung Buenos Aires. Ia pernah menerima beberapa kasus orang yang mengaku kerasukan. Saya mengirim mereka untuk berkonsultasi dengan 2 pendeta spesialis. Mereka bukan penyembuh, tapi pengusir setan," kenangnya. Dalam pengertian ini, dia menunjuk pada Pastor Nicholas S.J., seorang Jesuit lahir di Kroasia pada tahun 1924. Ia menjadi bapak pengakuannya dan meninggal dunia pada 2 Juli 2014. Santo Paulus VI, Benedictus XVI, dan penerus Petrus lainnya telah menderita serangan dari iblis, menurut penulis buku tersebut. Ungkapan terkenal dari Paus Montione terkenal, asap setan telah memasuki bait Allah. 3. Iblis juga beraksi di Vatikan dan menyerang Paus. Yesus juga mengalami cobaan iblis, dan mari kita berpikir tentang Simon Petrus. Untuk yang Kristus katakan, "Pergilah ke belakangku setan," jelas Bapak Suci. Paus menjelaskan bahwa iblis selalu mencoba menyindir dirinya untuk merusak hati dan pikiran manusia. Satu-satunya keselamatan adalah mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Kristus. 4. Hati-hati dengan iblis terpelajar. Paus menunjukkan bahwa Yesus melindungi dari serangan iblis dan sering menampilkan dirinya dengan cara yang licik dan berpendidikan. Saya percaya bahwa ada setan-setan yang sangat berbahaya, dan saya merujuk pada setan-setan terpelajar. Yesus juga berbicara tentang mereka seperti yang kita baca dalam Injil Lukas. 5. Iblis menyerang keduniawian spiritual. Paus Fransiskus menjelaskan bahwa setan menyerang dalam kelompok ketika mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Dia pergi mencari setan lain yang lebih buruk darinya, membawa mereka memasuki rumah. Mereka memasuki rumah dengan sopan, membunyikan bel, mengambil kepemilikan dengan sopan.